Di sebuah pesantren, para santriwati ini sedang mengikuti pengajian rutinitas setiap pagi. Hari ini di pesantren itu kedatangan seorang murid baru bernama Yolanda. Zahra, siswi yang berprestasi di sana, disuruh oleh Ustadz untuk membimbing Yolanda mengejar pelajaran yang tertinggal. Dengan senang hati, Zahra pun membantu Yolanda. Zahra memperkenalkan Yolanda kepada teman sekamar mereka. Saat itu Ustadz menyuruh mereka segera berkumpul. Tanpa sengaja wanita ini menendang tas Yolanda. Kemudian mereka menemukan sebuah pisau yang dibawa oleh Yolanda sebagai senjatanya. Pada malam harinya, saat mereka sedang mengikuti kajian, tiba-tiba ada suara teriakan. Tampak beberapa santri membawa seorang wanita yang sedang mengalami kerasukan. Ustadz ini kemudian berusaha mengusir jin yang merasuki itu. Tak lama kemudian, santriwati lainnya juga mengalami kerasukan. Dengan sigap, Ustadz yang bernama Jailani ini menolongnya. Namun ada yang aneh, Ustadz itu sepertinya tidak membaca ayat-ayat Al-Quran. Hari berikutnya, saat semua sedang melakukan sholat subuh, ada salah satu santriwati yang terus bersujud. Ketika semua temannya sudah mengucapkan salam, apa yang terjadi dengannya? Saat semua sedang sholat, terlihat ada salah satu santriwati yang terus saja bersujud, membuat semua teman-temannya bingung. Salah seorang kemudian menegurnya. Ternyata ia adalah Yolanda yang ketiduran karena tidak pernah bangun pagi. Semua temannya pun tertawa. Saat sedang belajar di ruang kelas, Pak Ustadz mengajak semua santriwati untuk mengikuti ritual pemanggilan jin korin sebagai syarat lulus ujian. Yolanda kemudian melakukan protes dan menanyakan apa manfaatnya bagi sekolah mereka. Pak Ustadz sangat tersinggung atas ucapan Yolanda. Ia lalu memarahi murid barunya itu. Sebagai siswi teladan, Zahra dipercaya untuk mengumpulkan persyaratan teman-temannya dalam melakukan ritual. Kala itu Zahra dan Yolanda melihat sebuah keanehan. Seorang siswi dimasukkan ke dalam sebuah ruang bersama Ustadz Jailani. Lalu ia memberikan bungkusan putih kepada seseorang untuk dikuburkan. Penasaran dengan apa yang Ustadz itu lakukan, Zahra dan Yolanda mencoba untuk melihat dan mengintipnya. Mereka sangatlah terkejut ketika melihat Ustadz Jailani menyuruh siswi itu membuka jilbabnya. Yolanda lantas merekam kejadian itu dengan ponsel miliknya. Mereka tak menyangka Ustadz Jailani berbuat hal yang demikian. Mereka lantas pergi ke asrama dan menghentikan semua temannya serta menunjukkan rekaman itu. Berhasilkah Yolanda menyelamatkan teman-temannya? Sebuah rekaman video berisi rekaman seorang ustadz disebarkan Yolanda kepada teman-temannya. Mereka lalu meminta tolong kepada Zahra agar berbicara kepada Ustadz Jailani dan menghentikan ritual pemanggilan jin korin. Namun sesampainya di depan ruangan Ujai, Yolanda melihat dari kejauhan. Zahra kemudian berbalik badan dan berlari kembali ke dalam asrama. Mereka tak punya pilihan dan harus mengumpulkan persyaratan itu, termasuk juga Yolanda yang akhirnya mengumpulkan persyaratan juga. Malam telah tiba, mereka semua dikumpulkan ke lapangan. Di bawah derasnya hujan, Ustadz Jailani meminta mereka mengikuti sebuah mantra yang dibaca, lalu kemudian melemparkan persyaratan yang dibungkus kain kafan ke dalam sebuah makam kecil yang sudah dipersiapkan. Seluruh santriwati harus melakukan itu. Sementara itu istri Ustadz Jailani tanpa sengaja membuka lemari milik suaminya. Alangkah terkejutnya ia saat melihat beberapa bungkusan kain kafan di dalam laci. Bahkan salah satunya tertulis nama dirinya. Umi Hana juga menemukan buku yang mempelajari tentang jin korin. Umi Ana langsung mendatangi suaminya dan menanyakan tentang bungkusan-bungkusan itu. Tapi malahan suaminya mengamuk. Saat mengetahui suaminya mempelajari ilmu sesat, wanita ini lalu marah. Tapi suaminya malah mengamuk. Dan sejak saat itulah wanita ini tak lagi terlihat. Sementara itu, Yolanda yang sedang mencari angin tiba-tiba melihat seorang wanita diam-diam masuk ke dalam ruangan Ustadz Jailani. Yolanda merekamnya dengan sebuah ponsel. Ia lalu menunjukkan rekaman itu kepada Zahra, tapi Zahra terlihat seperti ketakutan karena sebenarnya wanita itu adalah dirinya. Yolanda kemudian mengajak Zahra untuk melaporkan perbuatan itu, meski Zahra bingung harus memulainya dari mana. Mereka berdua akhirnya pergi bersama-sama. Saat sampai di ruangan ustazah, tapi sayang tak ada orang di sana.
Yolanda diam-diam masuk ke dalam untuk mencari data pesantren. Sementara Zara yang berjaga di depan tiba-tiba melihat seorang teman wanitanya melintas. Wanita ini sudah lama menghilang dari pesantren. Zahra lalu mengikuti kemana wanita itu pergi. Sementara Yolanda saat membuat laporan kepada polisi, tiba-tiba saja Ustazah masuk. Ia bersembunyi di balik meja. Ustazah hanya ingin mengambil sebuah buku, tapi sial ia ketahuan. Ustazah ini menarik tangan seorang santriwati karena ketahuan membawa ponsel. Ustazah lalu menyita ponselnya. Kembali ke kamar kalian. Sementara Yolanda marah kepada Zahra. Tak lama kemudian Zahra dipanggil oleh Ustadz Jailani. Ia kembali diancam agar jangan ada satu orang pun yang hendak melaporkan keadaan pesantren kepada ustazah dan ustadz lainnya. Jika tidak, Ustadz Jailani akan menyebarkan apa yang sudah pernah mereka lakukan di dalam kamar beberapa hari yang lalu. Saat Zahra berlari, ia menabrak temannya, tapi seperti temannya tak sadarkan diri dan berlalu pergi, masuk ke dalam ruangan Ustadz Jailani. Dari sini Zahra mulai menyadari bahwa ternyata bukan dirinya saja yang diperlakukan istimewa oleh Ustadz Jailani. Ternyata kepada semua murid lainnya juga dengan dijanjikan hal yang sama, yaitu menjadi siswi teladan. Tak lama kemudian, teman sekamarnya menarik Zahra lalu menceritakan bahwa dirinya juga menjadi korban Ustadz Jailani. Malam itu, siswi bernama Ica dihantui oleh jin korin yang tiba-tiba muncul di tengah malam. Zahra yang mendengar kegaduhan kemudian melihat Ustadz Jailani diam-diam masuk ke dalam sebuah kamar. Karena penasaran, Zahra lalu melihat Ustadz Jailani sedang berbuat tidak benar kepada Ica temannya. Malam itu seorang santriwati mengalami kerasukan. Ia bersikap aneh dan berbicara sendiri. Keesokan harinya, Ustadz Jailani menghukum semua murid-murid yang menentangnya. Mereka semua dijemur di bawah terik matahari. Ada salah satu santriwati yang kerasukan dan menentang Ustadz Jailani. Hal itu membuat Ustadz Jailani menjadi murka. Ia lalu menundukkan iblis yang menguasai wanita itu, hingga iblis itu pun bersujud. Yana melihat semua itu dan berusaha untuk menasihati Jailani. Namun Jailani sama sekali tak menghiraukannya. Yana kemudian pergi untuk mencari istri Ustadz Jailani. Namun tak ada satupun orang yang menjawab dari rumahnya. Yana kemudian mencari nomor ponsel Kiai Mustofa, namun tak bisa dihubungi. Akhirnya Yana pasrah dan berzikir di dalam masjid. Di depan 3 buah botol berisi air putih yang akan digunakan untuk menetralisir santriwati yang kerasukan. Tapi tiba-tiba sosok Kiai Mustofa muncul di hadapannya sambil membaca zikir. Sudah pasti itu bukan dalam wujud manusia. Benarkah itu Kiai Mustofa? Sosok kiai pemilik pesantren tiba-tiba muncul, namun seperti bayangan dan tidak nyata. Dan ternyata Ustadz Jailani menyekap istrinya sendiri di dalam sebuah kamar. Jailani lalu berkata, semua akan berakhir dan semua akan tunduk kepadanya. Setelah itu Jailani berkata lagi, menyuruh seorang pria untuk memakamkan jasad Kiai Mustofa. Malam itu Zahra dan Yolanda melihat 2 sosok penampakan jin korin. Saat mereka hendak kabur, jin itu lebih dahulu menghampirinya dan menarik tubuh mereka. Sementara itu salah satu kamar di asrama putri, ada seorang wanita yang kerasukan. Tubuhnya dikuasai oleh jin korin hingga membuatnya tak terkendali. Yolanda saat itu menemukan sebuah buku milik Ustadz Jailani yang berisi tentang mantra-mantra dan tata cara pemanggilan jin korin. Yolanda lalu merobek kertas itu. Tak lama kemudian, Yolanda mendengar Ustadz Jailani datang. Ia bersembunyi di balik meja. Lalu Yolanda mendengar langkah kaki seorang wanita. Dia adalah teman sekamarnya, namun tubuhnya dikuasai oleh jin korin. Wanita ini dibunuh oleh seorang ustadz, tepat di depan temannya. Saat ia mendekati jasad temannya, tiba-tiba jin korin menyerupai dirinya muncul. Jin itu langsung menyerang Yolanda. Setelah kekacauan di pesantren itu terjadi, Zahra akhirnya mengakui kepada Yana bahwa Ustadz Jailani sudah banyak melecehkan santriwatinya, termasuk juga dirinya.
Malam itu semua orang mengalami kerasukan massal. Jin korin yang merupai masing-masing mengganggu mereka. Umiana dan Zara kemudian datang, membasuh muka mereka dengan air yang sudah dibacakan doa-doa. Mereka juga menemukan Yolanda dan segera menolongnya. Hingga Yolanda pun tersadar. Yolanda lalu menangis, menceritakan bahwa temannya sudah meninggal, dibunuh oleh Ustadz Jailani. Mereka semua berkumpul di masjid. Umiana berpesan agar tidak ada yang meninggalkan masjid. Saat Zara melihat mayat temannya, ia dan teman-temannya hendak membersihkan mayat itu. Saat membuka kain penutup dan mulai membersihkannya, Zara tak sanggup melihat mayat temannya. Ia pun lalu pergi keluar masjid. Melihat itu, Yolanda pun menyusul. Yolanda berusaha untuk menenangkan Zara. Saat mereka hendak pergi dari sana, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang bapak yang menggendong jasad Kiai Mustofa. Mereka baru tahu ternyata Kiai Mustofa sudah meninggal. Kedua wanita ini mendengar suara teriakan. Ternyata itu adalah Umi Hana dan juga temannya yang telah lama menghilang. Mereka kemudian pergi, tapi saat di tengah jalan, mereka dihadang oleh seorang pria, anak buah Ustadz Jailani. Lalu salah satu dari wanita itu mencoba berbicara dengan pria itu. Pria itu kemudian mendatangi Ustadz Jailani tanpa basa-basi. Pria ini mengeluarkan sebilah pisau dan hendak membunuh Ustadz Jailani. Namun tiba-tiba tubuhnya tak bisa digerakkan. Dengan kekuatan Ustadz Jailani, pria itu malah mengarahkan pisaunya ke dirinya sendiri dan menusuk tubuhnya sendiri. Ustazah ini kemudian menyuruh seluruh santriwati agar keluar dari masjid itu. Namun mereka semua terkejut saat melihat Ustadz Jailani muncul di hadapan mereka. Akan bisa keluar dari tempat ini. Ada Allah bersama kami. Sebagai seorang istri, Umiana sedih melihat suaminya. Beberapa saat kemudian, bayangan Kiai Mustofa muncul mengelilingi Ustadz Jailani. Mereka semua kemudian membaca zikir, sementara para santriwati berlari. Ustadz Jailani kesakitan. Jin yang berada di dalam tubuhnya merasa panas. Namun ia masih memiliki kekuatan yang kemudian menyerang Umiana. Apa yang akan dilakukan oleh Ustadz Jailani? Ustazah ini dibunuh oleh seorang ustadz. Setelah itu Ustadz ini menghadang para santriwatinya. Istrinya kemudian perlahan mendekati, lalu membelai wajah suaminya itu. Dengan perlahan, wanita ini mengaitkan tali di leher suaminya. Tetapi karena kalah tenaga, pria ini berbalik menyerang istrinya. Sementara para santriwati berusaha untuk membaca mantra pemanggilan jin korin, sehingga membuat para jin yang menyerupai mereka menghilang. Mereka semua pun terbebas. Saat membaca mantra itu, Yolanda kemudian menyerang Ustadz Jailani dan berusaha untuk menyelamatkan istrinya. Tapi akhirnya Ustadz Jailani berhasil menusuknya. Di saat bersamaan, Zara memukul Ustadz Jailani tepat di lehernya. Lalu dengan sekuat tenaga, ia melemparkan Ustadz Jailani ke sungai. Namun Yolanda yang terluka terlalu banyak kehabisan darah. Nyawanya pun tak terselamatkan lagi. Dan film pun selesai.